Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hanan Wiyoko berjumpa dalam program Dialog Interaktif. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kita kehadiran tamu istimewa di studio dengan tema yang istimewa pula. Kita akan membincang bagaimana pelayanan paspor simpatik, lalu antisipasi dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, dan Desa Binaan Imigrasi. Temanya tentang keimigrasian. Nah, di studio pemirsa sudah hadir dua orang narasumber, kita akan menyapa beliau. Yang pertama adalah Bapak Haji Yanuar Arif Wibowo, Sarjana Hukum, Magister Ilmu Politik. Beliau adalah anggota Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Dapil Banyumas Cilacap. Kita sapa beliau pemirsa. Selamat malam Pak Yanuar. Selamat malam Mas Hanan, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yanuar di sela-sela kesibukan ini bisa hadir kembali di Satelit TV. Sama-sama, terima kasih diundang lagi sama Mas Hanan. Siap, terima kasih. Bisa menyapa pemirsa di rumah Pak Yanuar. Iya, Assalamualaikum semua pemirsa Banyumas dan sekitarnya. Kita kembali lagi di Satelit TV insya Allah. Siap, terima kasih Pak Yanuar ini bisa menyapa para pemirsa. Selanjutnya pemirsa kita akan berkenalan dengan narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan juga wongnya dewe ini karena beliau berasal dari Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Adalah Bapak Haryono Agus Setiawan. Gelar belakangnya apa ya Pak? Saya tadi lupa Pak. Sarjana Sastra dan MA, Pak. MA Iya. ya. Oke. Pak Haryono, selamat malam Pak Haryono. Selamat malam, Mas. Nggih, matur suwun sudah hadir ke studio Satelit TV di sela-sela kesibukan kunjungan di Kabupaten Banyumas. Bisa menyapa pemirsa di rumah nih Pak Haryono. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Satelit TV, saya Haryono Agustiawan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Jawa Tengah. Sugeng, saya senang sekali sudah bisa hadir bersama-sama teman-teman. Nanti mungkin kita akan bisa berdialog dengan teman-teman sekalian. Terima kasih Bapak. Siap, terima kasih Pak Haryono. Pemirsa, ini ada hal baru nih di Kabupaten Banyumas berkaitan dengan pelayanan keimigrasian pembuatan paspor dengan program paspor simpatik. Apa dan bagaimana? Saya akan bertanya ini ke Pak Haryono ya. Pak Haryono barangkali bisa menceritakan paspor simpatik itu program seperti apa dan kenapa ini Banyumas Pak? Silakan. Jadi begini, Bapak ya, kalau kita mulai awal dari transformasi kita untuk bisa memberikan layanan masyarakat lebih dekat. Kalau dulu kan kita meminta masyarakat untuk datang ke kantor kita. Nah, paspor simpatik adalah salah satu bentuk kebijakan dari Direktorat Jenderal Migrasi untuk bisa memberikan layanan mendekatkan kepada masyarakat. Jadi kita tahu paham bahwa masyarakat kan kadang-kadang kalau bikin paspor beliau kerja, jadi agak susah untuk melakukan waktu untuk mengatur waktu, sehingga paspor simpatik itu memberikan alternatif. Bagaimana misalnya saya kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, paspor simpatik biasanya dilaksanakan adalah di hari libur, karena untuk memberikan keleluasaan waktu bagi calon pembuat paspor untuk bisa melakukan paspor dengan lebih rileks dan lebih nyaman. Nah, kenapa Banyumas? Karena ini Banyumas, waktu itu kami ngobrol-ngobrol sama Pak Yanuar dan juga Pak Bupati, bahwa ya kebetulan saya orang Banyumas yang pengen juga memberikan sumbangsih ya, meskipun ini sebetulnya bukan nepotisme, tapi artinya kebetulan kami di sini diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keimigrasian di sini, sehingga Banyumas juga waktu itu adalah sedang melaksanakan ulang tahun ya, yang ke-455. Jadi kami sounding bagaimana kalau kita memberikan satu hadiah lah untuk teman-teman berupa tadi paspor, layanan paspor simpatik di Kabupaten Banyumas. Sehingga nanti masyarakat bisa langsung tuh memberikan selama 5 hari. 5 hari sejak dimulai tanggal 31 ini. Ya, kemudian sampai dengan tanggal 4 Agustus. Jadi monggo bisa dilaksanakan di kantor BKAD. Kantor BKAD berarti di komplek
Pemsetda nggih, Siap, di nggih. dekat alun-alun. Nah, ini jadi masyarakat Banyumas saya pergunakan kesempatannya karena pelayanan pembuatan paspor ini jadi lebih dekat ya Pak, tidak Iya. harus ke kantor imigrasi di Cilacap Iya. ya. Jadi ini kemudahan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Banyumas dan sekitarnya. Saya pengen beralih ke Pak Yanuar. Cerita munculnya pelayanan paspor simpatik di Kabupaten Banyumas. Barangkali ini juga berkaitan nih lebih-lebih Pak Yanuar. Iya, Karena jadi di Komisi 13, sebelumnya kan di Komisi Komisi 5 ya. Komisi 5 waktu hadir di sini. Iya, jadi ini sekali lagi karena tugas fungsi saya mewakili masyarakat Banyumas Cilacap, ketika saya pindah ke Komisi 13 dan menyampaikan kepada publik bahwa mitra kerja saya itu salah satunya ya itu adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya beberapa kali mendapatkan aduan atau aspirasi soal pembuatan paspor yang mereka tidak bisa lakukan di Purwokerto karena selama ini hartanya Purwokerto hanya menyediakan di MPP ya, Mall Pelayanan Publik, dan itu juga belangkunya sangat terbatas. Sementara teman-teman Banyumas ini harus ngurus ke Cilacap, atau kalau Cilacap penuh juga harus ke Wonosobo gitu. Nah, tentu ini kan buat masyarakat terlalu merepotkan gitu loh, jaraknya, biayanya dan seterusnya. Nah, di ulang tahun Banyumas yang 455 kemarin, saya ngobrol dengan Mas Dewo, Mas Bupati, gimana kalau kemudian kita buat layanan khusus sebagai bentuk hadiah di hari jadi Kabupaten Banyumas. Saya komunikasi dengan Pak Dirjen, komunikasi dengan Pak Kanwil, dan alhamdulillah kita bisa memformat itu dalam layanan paspor simpatik ya Pak Kanwil. Dan itu bagian dari upaya tadi, mendekatkan layanan supaya masyarakat kita ini yang ingin membuat paspor itu enggak jauh-jauh lagi. Jadi karena saya ini mewakili daerah pemilihan, aspirasi apapun yang sampai ke saya harus perjuangkan sekecil apapun itu, kira-kira gitu Mas Hanan. Siap, terima kasih nih. Jadi pemirsa kita tadi sudah mendengar ya. Jadi sebagai wakil masyarakat juga mengucapkan terima kasih nih ke Pak Yanuar atas lobby dan perwujudan dari aspirasi serta pelayanannya nih dari Pak Kanwil, sehingga ini masyarakat bisa terlayani dengan baik. Dan jadi saya kira menjadi sebuah terobosan ya Pak, luar biasa ini. Dan ya ayo masyarakat bisa gunakan kesempatan pembuatan paspor simpatik. Untuk persyaratannya tetap sama Pak Kanwil. Jadi mau paspor simpatik maupun inovasi yang lain itu tetap sama. Jadi mohon kalau teman-teman untuk mau memanfaatkan fasilitas paspor simpatik atau mungkin nanti ada isi paspor, itu adalah inovasi yang baru, itu semuanya harus melaksanakan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi ketika sampai akan lebih gampang. Nah, persyaratannya sama saja. Jadi dokumen administrasi kependudukan itu harus dilengkapi dan juga persyaratan lain yang memang perlu untuk disampaikan. Jadi itu pendaftarannya online? Pendaftaran online melalui namanya aplikasi M-Passport. M-Passport. Oke, siap. Terima kasih. Pemirsa, kita akan jeda dan akan bertanya lebih jauh bagaimana pelayanan keimigrasian yang lain serta peran DPR RI. Simak setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan dialog interaktif membincang pelayanan paspor simpatik, antisipasi tindak pidana perdagangan orang dan desa binaan imigrasi. Saya akan bertanya ke Bapak Kepala Kanwil, Pak Haryono. Masuk ke teknik tindak pidana perdagangan orang, Pak. Itu tindak kejahatan yang seperti apa, Pak? Jadi kita kalau bicara dengan masalah tindak pidana perdagangan orang, itu pasti akan related dengan namanya tindak pidana penyelundupan manusia. Itu dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau kita bicara dua hal tersebut, imigrasi pasti menjadi sorotan. Karena ketika orang akan dilakukan perdagangan, itu kebanyakan adalah perdagangan lintas negara. Nah, persoalan ini kemudian menjadi concern di imigrasi karena untuk bisa orang berlalu lintas kan imigrasi yang menjadi orangnya. Ketika ada orang atau masyarakat kita yang kemudian pergi ke luar negeri, sebetulnya dia mungkin cuma coba-coba saya mau ke luar negeri lah, mencari untung lah secara benefit finansial.
terus ternyata di sana dia melihat, "Oh kayaknya bagus di sini ya." Nah kemudian dia bergaul mungkin dengan yang orang yang tidak pas lah gitu, Iya, Pak. terlibatlah dengan kejahatan seperti itu. Nah ini adalah menjadi concern kami, ketika orang akan melakukan perjalanan luar negeri, kita juga harus yakin sebagai bentuk, apa namanya, kepentingan kita untuk melindungi masyarakat juga. Jangan sampai mereka menjadi korban ataupun pelaku dari tindak perdagangan orang asing, tindak pidana perdagangan orang ataupun tindak pidana, penyelundupan manusia. Sehingga ketika mereka mengajukan, dokumen perjalanan itu paspor RI, kita harus waspada sekali. Buat imigrasi adalah ini harus, kita mengembangkan 2 hal, satu tindakan preventif, satu juga tindakan yang, represif. Kalau preventif tadi, ketika mereka mengajukan paspor, maka dokumen harus benar-benar, apakah itu benar-benar orang Indonesia, karena kan sekarang banyak ditemukan pemalsuan dengan gampang, mudah, apalagi sekarang dengan AI kan, orang bisa membuat dokumen AI, misalnya, fotonya Pak Yanuar nih, dipalsukan, masukkan ke foto, persis seperti suaranya segala macam semua sama. Nah itu pun juga bisa, menjadi, kehati-hatian kita untuk melakukan itu. Kedua, masalah dokumen, administratif juga sama, karena untuk mendapatkan paspor kan harus ada minimal KTP, KK, kemudian akta lahir. Itu dokumen yang sangat-sangat rentan juga untuk itu. Nah kita melakukan, pengecekan. Nah beruntungnya, kita imigrasi itu sudah menerapkan adanya transformasi digital. Selain itu juga kita melakukan koordinasi dengan semua stakeholder, baik itu APH, masyarakat, maupun juga orang-orang, yang terkait pengusaha, bisnis, segala macam. Ini untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa dokumen-dokumen tentang administrasi tadi itu adalah betul. Nah, mungkin yang sebagai contoh begini, apalagi kita kaitkan dengan yang Banyumas nih ya. Banyumas ini luar biasa, mobilitasnya luar biasa. Saya waktu bekerja di Australia, waktu penempatan kami ke Australia, dilala setiap hari ketemu orang ternyata dari mana? Purwokerto. Di sana malah orang di Sydney, di Melbourne segala macam banyak sekali orang Purwokerto. Baterai dewek gitu. Iya, ada yang jadi pelajar awalnya, ada yang jadi pengusaha juga. Nah, tapi ada juga yang tidak. Unskilled. Ya, unskilled. Jadi ada juga yang tidak bekerja, tidak juga memiliki izin tinggal gitu karena udah lama gitu kan. Ada seperti itu. Nah, yang menarik adalah ketika saya di Jepang sekolah. Di Jepang kalau setiap Sabtu Minggu itu banyak sekali pekerja Indonesia pada ngumpul di namanya Ueno Park. Di Ueno Park itu ada yang legal, ada yang non legal. Nah, sering ketemu juga orang ngapak di sana. Nyebar. Ya, jadi orang ngapak mendunia. Iya. Jadi itulah makanya kalau itu imigrasi preventifnya adalah bagaimana pada saat dia mengajukan dokumen perjalanan atau paspor. Yang kedua ketika mereka akan meninggalkan Indonesia. Dan kita sebagai garda terakhir, kita juga melakukan pengecekan apakah benar-benar mereka itu, apakah mereka adalah turis yang bonafide, artinya self-funded, dia punya duit dan segala macam, ataupun mungkin mereka punya genuine intention. Mereka kadang-kadang kan nih, saya cuma datang ke sana, tahu-tahu di sana udah kerja, ada yang nampung, itu juga banyak seperti itu. Jadi kita melakukan pemeriksaan seperti itu. Itu tindakan preventif kita. Kalau untuk yang represif, biasanya kalau sudah ketahuan ya pasti kita melakukan pembatalan untuk dokumen. Jadi kita udah ketahuan nih orang itu, oh ternyata dia intensinya mau kerja, terus di sana nggak tahu siapa yang ininya, terus nggak punya PMI, terus kemudian nggak punya kontrak kerja, nggak ada rekomendasi juga dari BP3MI ataupun KP2MI, itu juga kita akan batalkan permohonan paspornya. Kemudian kalau mereka ketahuan pas waktu sudah dapat paspor terus kemudian mau berangkat, ketahuan nih ternyata mereka kemungkinan dicurigai akan bekerja di sana secara ilegal, itu akan kita tunda keberangkatannya. Mungkin secara umum gambarannya seperti itu. Yang jelas memfungsikan sebagai tadi garda terakhir untuk pelayanan masyarakat orang Indonesia yang keluar negeri agar menjadi aman dan nyaman di sana. Terima kasih Pak Haryono. Selanjutnya beralih ke Pak Yanuar sebagai peran anggota DPR RI Pak dalam di Komisi 13 mengantisipasi TPPO seperti apa nih? Iya, TPPO ini kan salah satu tindak pidana yang dikategorikan extraordinary crime. Jadi ini kejahatan luar biasa.
Karena yang diperdagangkan ini kita udah ini beyond hak asasi manusia gitu loh. Kalau orang berdagang sesuatu yang ilegal gitu ya, itu aja pidana. Tapi ini manusianya yang diperjualbelikan. Ya. Tadi kita ngobrol Extraordinary. bahwa perbudakan, perdagangan orang ini kan kejahatan yang Purba. sudah purba gitu, Ya. udah menahun gitu. Dan kita juga punya undang-undang khusus Hmm. untuk pemberantasan TPPO Hmm. nomor 21 tahun 2007. Dan menurut saya ini juga perlu kita revisi karena 2007 itu kita masih belum mengenal yang namanya teknologi digital. Ya, Kita ya. belum mengenal AI, kita belum mengenal sosial media dan seterusnya. Yang sekarang TPPO itu menggunakan fasilitas itu untuk menjalankan operasinya. Ada AI tadi, ada digital gitu ya, ada sosial media. Yang sekarang boleh dibilang karena TPPO ini perdagangan antar bangsa, antar negara, dan sekarang dengan adanya dunia digital yang ini udah borderless, bangsa negara ini informasi di manapun real time. Nah, ini perlu diwaspadai. Saya sebagai anggota DPR yang mewakili masyarakat, saya perlu menghimbau bahwa harus hati-hati menggunakan fasilitas digital yang ada di kita. Contoh, Mas, banyak modus itu penipuan dengan menggunakan pendekatan love scam Oh misalnya, iya. gitu. Lengkap ya. Nah, orang Indonesia ini kalau ngelihat wajah bule cantik itu kan udah Mudah kesengsem, kepicu. gitu loh. Diminta Percaya transfer aja, apa mau segala aja. macam. Sampai pada akhirnya mereka terbujuk untuk berangkat menuju daerah atau negara itu, gitu loh. Dan mungkin Pak Kanwil banyak pengalaman teman-teman di lapangan imigrasi ketika apply paspor itu, mereka bilang mau menemui seseorang yang dia kenal melalui media sosial. Itu Ngeri gak ya. sedikit. Iya. Nah, inilah perannya nanti Pak Kanwil dan jajaran gitu ya untuk men-screening nih. Bukan hanya kerja. Iya. Nah, ini perlu ditingkatkan kewaspadaannya. Kemudian yang kedua, TPPO ini bukan hanya sekedar memperdagangkan orang untuk bekerja di institusi atau lembaga yang ilegal gitu ya. Kemarin aja baru ditangkap gitu ya warga negara kita yang menjadi operator di Kamboja gitu oleh di bandara. Nah, modusnya Mas ini luar biasa. Mereka apply paspor lolos. Kemudian bilangnya berwisata. Rata-rata tujuannya, saya banyak keliling ke wilayah-wilayah Pak Kanwil, itu ada Malaysia. Malaysia kan relatif negara yang tidak dianggap berbahaya untuk perdagangan orang. Tapi rupanya ini transit. Singapura itu transit. Untuk kemudian diberangkatkan ke negara-negara yang memfasilitasi itu. Salah satunya ini Kamboja paling sering. Ada Myanmar, ada apa. Nah, jaringan ini harus benar-benar diberantas, tuntas gitu ya. Saya sebenarnya agak menyayangkan sedikit ditangkapnya siapa kemarin yang nyampe di Indonesia, termasuk yang dari Cina itu terlalu cepat ditangkapnya, Pak. Harusnya biarkan dia berinteraksi siapa jaringan dia yang ada di Indonesia. Mungkin itu jauh lebih membongkar jaringnya yang karena tidak mungkin dia datang ke Indonesia tanpa ada yang memfasilitasi dan seterusnya. Tapi kalau diinterogasi pasti nggak ngaku, gitu loh. Jadi menurut saya para penegak hukum kita saya apresiasi, tapi alangkah baiknya kalau itu bisa kita telusuri lebih dalam supaya kita lebih bisa memitigasi jaringannya sampai sejauh apa. Dan yang tadi yang tidak kalah penting tadi Mas Anan, revisi Undang-Undang 21 2007 ini. Ya, saya juga akan mendorong itu karena bagaimanapun banyak memang regulasi di kita yang harus kita mulai revisi karena udah out of date gitu loh. Banyak kejahatan yang itu muncul karena adanya teknologi ini yang itu tidak diantisipasi. Belum diupdate. Termasuk KUHP dan KUHP kita kan sudah baru gitu ya. Terus banyak hal. Salah satunya itu tentang TPPO ini. Oke, siap. Terima kasih nih. Jadi pemirsa kita tadi sudah mendengar banyak dan saya kira tayangan ini menjadi edukasi, Pak, untuk bisa menjadi kehati-hatian bagi warga masyarakat Banyumas maupun masyarakat umum ketika mau keluar negeri. Harus hati-hati. Betul. Kita akan lanjut lagi pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Apple.
Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog interaktif bersama Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Komisi 13. Ada Pak Yanuar Arif dan Pak Haryono. Kita akan lanjut lagi dan bertanya tentang ini Pak tadi. Modus-modus yang harus barangkali masyarakat ini ketahui dan bisa untuk menjadi kehati-hatian agar tidak terjebak dalam TPPO. Apalagi sekarang banyak misal informasi untuk bekerja di luar negeri, Pak. Saya dulu Nggih, atau Pak Pak? Haryono aja dulu. Oh, Monggo, siap. monggo, monggo. Nggih, kalau kami itu sebetulnya kepengen teman-teman masyarakat itu harus literasi secara ini, terkait masalah, apalagi melek melek digital. Keluar digital. Apalagi sekarang kalau teman-teman Gen Z itu gampang sekali tergiur, Pak, tergiur dengan, contoh misalnya anak saya nih, saya punya anak yang, Gen Z, Gen Alpha mungkin ya. Wih, Alfa, Dia oke. itu kerjaannya tiap hari terus pasti gadget terus. Nah, di situ kan paling filternya kalau memang nggak kuat dari keluarga nggak memberikan informasi Anda harus bijak melaksanakan ini, itu akan menjadi luar biasa pengaruhnya. Dia akan dengan gampang kenalan sama orang, percaya banget, apalagi kalau dia lagi galau, terus kemudian ada orang yang tiba-tiba temennya memberikan, eee, ketenangan hatinya, itu pasti akan menuruti apa kata dia. Nah, itu salah satu yang perlu diwaspadai dari keluarga dulu. Harus semuanya secara bijak menggunakan digital atau media sosial, itu satu. Yang kedua, modus yang ada banyak, contohnya di Banyumas itu kan ada modus mau pergi umroh atau haji, itu juga banyak dimanfaatkan untuk kegiatan yang tadi, TPPO atau KTPPM. Kemudian juga untuk wisata juga banyak. Kemudian untuk belajar, mungkin belajar orang mengira bahwa, oh belajar nggak ada masalah, padahal sebetulnya banyak sekali. Ketika gini, waktu saya di Australia, ada orang kepengen banget belajar ke sana, tapi hanya sebetulnya cuman untuk mengelabui bahwa dia tuh sebenarnya mau kerja yang lain gitu. Nah, di sana itu ada juga yang model-model agen-agen nakal lah gitu ya, yang sudah memang mendapatkan informasi itu, kemudian dia menghubungi si orang tersebut. Nah, di sana dia memang mendaftar namanya, kayak badan vokasi itu, tapi emang abal-abal. Akhirnya mereka mendapatkan visa itu, tapi untuk kegiatan yang kadang-kadang ilegal atau apa. Terus yang kemudian ada juga yang terkait dengan masalah, diiming-iming untuk bekerja. Misalnya ditelepon media, "Oh nanti kamu di sini kerjanya di restoran," segala macam. Dan juga harus hati-hati. Jadi buat terpenting di, saya kalau di imigrasi, satu harus bijak tadi dengan melaksanakan tentang, penggunaan media sosial. Kemudian harus hati-hati, harus dikasih tahu bahwa orang tersebut jangan gampang tergiur dengan, iming-iming tentang gaji, tentang pekerjaan yang akan diberikan. Terus ada lagi kalau di daerah Kalimantan mungkin ya, tapi nggak saya sebut Kalimantan. Ada lagi yang masalah, model pengantin pesanan, itu juga ada, Pak. Jadi ada agen yang mungkin dari negara X misalnya, datang di sini sudah ada comblang itu untuk mendaftar, ini adalah cowok-cowok cakep lah dari ini, mau punya istri gitu. Nah, terus didatalah semuanya untuk memilih itu. Nah, untuk dibawa habis itu kalau udah deal, mereka akan dibawa ke sana. Jadi motifnya tetap saja motif ekonomi. Jadi harus hati-hati, jangan sampai tergiur dengan segala bujuk rayu terkait dengan masalah finansial. Mungkin itu yang perlu untuk Iya, kehati-hatian ya. masyarakat ya. Terima kasih nih Pak Kanwil. Jadi tadi masyarakat bisa mengetahui untuk lebih berhati-hati. Saya beralih ke Pak Yanuar. Banyumas kan termasuk juga banyak yang menjadi pekerja migran nih Pak. Barangkali apa sih yang harus dibekali untuk mengantisipasi hal tersebut Pak? Iya, TPPO. sebenarnya begini Mas Hanan, kita memang harus khawatir ya dengan segala macam modus TPPO ini. Tapi, kita juga harus memberikan arahan gitu ya kepada masyarakat kita, kalau mau bekerja di luar negeri, kita berharap dia punya skill, satu. Yang kedua, gunakan biro jasa atau agen resmi yang legal untuk mengurus keberangkatan, nanti di sana kerja di mana dan seterusnya, tapi melalui, biro jasa yang memang legal di kita.
jangan sekali-kali berangkat karena ajakan di media sosial, di Facebook lah, di Twitter lah, gitu ya, yang kemudian hubungannya personal, menawarkan ini itu dan segala macam, ya iming-iming tadi gaji besar lah, fasilitas segala macam, yang ujung-ujungnya nanti di sana dia dipekerjakan sebagai, ya mohon maaf misalnya bukan di restoran tapi di klub, di tempat prostitusi, gitu ya. Atau kalau yang anak-anak muda pinter-pinter dikit main komputer, itu dijadikan apa namanya, judi online gitu loh, sebagai operator, sebagai customer service. Jadi jangan salah, kejahatan-kejahatan apa, digital ya, di online itu marketnya di Indonesia, operator dan servernya semuanya di luar. Makanya orang Indonesia direkrut itu seolah-olah mendekatkan dengan customer-nya gitu. Jadi merasa dekat dan merasa bisa dipercaya gitu. Dan di sana itu meng-hire banyak warga negara untuk meng-handle customer masing-masing. Nah, ini yang kita ingin apa namanya, sampaikan ke masyarakat. Nah, yang kedua, tentu saya ini kalau dulu di Komisi 5 ya, hampir semua kepala desa itu menginginkan infrastruktur, Iya, Pak. jalan ya, Jembatan. terus irigasi dan seterusnya. Sebenarnya yang tidak kalah penting adalah kita membangun manusianya, menjaga warganya. Makanya di imigrasi punya yang namanya Desa Binaan Imigrasi. Punya concern gitu terhadap hal-hal yang menyangkut kepada manusianya gitu loh, bukan infrastruktur fisiknya. Nah, menurut saya ini penting. Makanya kemarin saya juga hadir di kegiatan Desa Binaan Imigrasi di Kemeranjen dengan Pak Kanwil juga. Ini juga merupakan salah satu upaya memitigasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pak Kades, Bu Kades, tolong warganya diedukasi. Kalau ada yang mau keluar negeri minta izin, tolong bukan dipersulit, tapi diberikan arahan yang benar, gitu, kewaspadaan. Termasuk juga perangkat yang lebih bawah, Pak RW, Pak RT yang kemudian minta tolong rekomendasi atau apa, ya. Baru aja cerita. Jangan kemudian merasa senang warganya mau keluar negeri, gitu ya. Wah, warga saya mau keluar negeri, udah saya kasih aja izin. Tapi tolong dibantu diedukasi warga kita. Alasannya apa, siapa yang akan handle di sana dan seterusnya. Karena ini warga kita jaga keamanannya bersama. Oke, siap. Betul, terima kasih Pak Yanuar. Nah, ini ada aspirasi, ada pertanyaan nih, karena masuk melalui media sosial kita. Terima kasih ini. Anak saya bercita-cita untuk bekerja di Jepang. Saat ini masih berkuliah di Prodi Sastra Jepang Unsud. Sebagai orang tua, saya khawatir dengan adanya pemberitaan mengenai TPPO. Bagaimana saya harus menyikapi hal ini? Terima kasih ini. Pemirsa, ini tadi juga sudah kita bahas. Ya sebenarnya nggak perlu khawatir ya, selama dokumen perjalanannya ya untuk bekerja di Jepang atau belajar di Jepang gitu ya. Selama itu semuanya diurus secara legal, ada bertanggung jawab, menurut saya nggak perlu khawatir. Gitu loh, karena bagaimanapun menuntut ilmu atau mencari nafkah itu juga terbuka lebar dimanapun bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah kita gunakan dokumen yang legal, biro yang legal, sehingga keamanan itu bisa dijamin. Betul. Oke, siap. Terima kasih. Semoga ini menjadi terakhir buat pemirsa di rumah. Ada lagi? Silahkan. Nih. Pak, ada beberapa tetanggaku kena agen penyalur tenaga kerja yang diduga palsu. Apakah agen tersebut bisa dikategorikan perdagangan orang dari Pak Wismoyo di Kebumen? Agennya, Pak, apakah bisa disebut perdagangan orang? Saya kira kalau namanya perdagangan orang kan berarti terlibat semua dari si perekrutnya, kemudian orang yang akan jadi korbannya, dan juga mungkin yang si penerima di sana. Itu menjadi satu proses ya, satu siklus ya, satu ekosistemnya. Sehingga kalau ada palsu begitu, segera laporkan, Pak. Kan laporkan minimal ke, makanya tadi saya bersambung dengan yang disampaikan oleh Pak Yanuar. Imigrasi itu punya mendekatkan diri ke masyarakat desa, khususnya desa itu, karena ingin memberikan edukasi tentang begitu bahayanya TPPO atau TPPM. Sehingga kita membuat namanya Desa Binaan Imigrasi. Di situ nanti tempatnya adalah petugas imigrasi pembina desa, itu juga, atau Pimpasa ya kita sebut itu memberikan edukasi bahwa ini loh bahayanya kalau mau keluar negeri. Jangan sok-sokan misalnya, wah udah punya paspor mau ke luar negeri gitu.
atau baru kenal orang, mau diajak kawin ke sana karena orangnya cakep gitu tadi kan Pak ya. Orang sana orang Turki misalnya, atau orang mana lah ya, orang asing yang lain yang cakep segala macam, terus tiba-tiba, "Oh ya datanglah ke sana," gitu. Itu juga akan membahayakan buat mereka. Jadi, imigrasi dengan desa binaan dan Pimpasa itu berusaha untuk melakukan, edukasi kepada masyarakat begitu bahayanya. Tapi terkait dengan tadi, itu yang jelas satu ekosistem itu akan bisa disamakan sebagai pelaku untuk TPPU itu. Oke, terima Tapi kasih. bukan Saya ya, mau nambahkan sedikit, siap. Pak. Karena gini ya, relasi kuasa itu kan kuat di kita. Nggih, Bisa jadi kenapa tadi mengatakan kalau ada yang palsu seperti apa. Bisa jadi kalau dia sendiri yang lapor itu akan bisa jadi masalah, hmm, bisa diancam, ya, dia bisa jadi korban dan seterusnya. Saran saya, kalau jenengan ada di wilayah Banyumas Cilacap, hubungi saya. hmm, Saya akan memfasilitasi ya, informannya kita jaga gitu ya, hmm, valid, bahkan saya bisa minta untuk dilindungi oleh LPSK di sini. iya, Siap. Tapi Cocok nih. tindak kejahatannya ini harus diungkap. iya, Jangan karena kita takut melaporkan karena membahayakan diri, kita hmm, diam. Dia nggak jadi korban, tapi yang lain bisa jadi korban. iya, Makanya dalam kesempatan ini saya, menyampaikan, menghimbau kepada masyarakat Banyumas dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, kalau menemukan ada lembaga penyalur yang palsu, ya, yang memberangkatkan tanpa identitas yang baik, lapor aja ke saya. Saya akan tidak lanjuti, gitu loh. Jadi Iya. karena khawatir nanti kalau hanya kita himbau mereka melaporkan, kemudian posisi lemah, bisa diintimidasi, Iya. bisa jiwanya terancam dan seterusnya, Oh. gitu loh. Biar nanti Oke, saya yang siap. ngurus urusan-urusan begitu, Oke, gitu siap. Mas Hanan. Terima kasih nih Pak Yanuar tadi komitmennya siap membantu masyarakat ya untuk Siap. menjadi tadi tempat lapor atau Iya. tempat Iya. mengadu. Monggo silahkan. Oke, pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Apple. Pemirsa, ada yang menarik nih. Tadi perbincangan menyebut desa binaan imigrasi. Saya baru pernah dengar nih Pak Yanuar, Pak Kanwil. Saya penasaran nih, karena orang desa biasanya bayangin imigrasi ya petugas di bandara. Atau kalau mau bikin paspor, lah ini kok ada desa binaan imigrasi. Saya tanya ke Pak Kanwil, ini seperti apa sih Pak desa binaan ini? Apa yang dibina? Kehadiran petugas seperti apa? Kegiatannya seperti apa? Silahkan Pak. Iya, jadi, desa binaan imigrasi ini memang, hal yang baru, Pak, tapi nggak baru-baru amat sebetulnya. Karena kita ingin ya tadi, mendekatkan apapun kepada masyarakat. Karena imigrasi punya 4 fungsi, Pak. Satu fungsi pelayanan kayak pelayanan paspor, pelayanan izin tinggal, dan juga, pelayanan yang lainnya. Yang kedua adalah masalah, penegakan hukum. Penegakan hukum, misalnya ada kejadian dari TPPO, kemudian ada orang asing, segala macam. Kemudian yang ketiga ada pengawasan. Pengawasan pun sama, bahwa kita harus mengawasi orang-orang itu, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Yang terakhir adalah, sebagai fasilitator pembangunan, ekonomi. Nah, keempat faktor ini tidak hanya untuk orang-orang kota saja, yang memang memiliki sudah semuanya, sudah tersedia. Nah, bagaimana dengan orang-orang desa yang sebetulnya mereka sangat rentan tadi dengan bahaya-bahaya tadi TPPO, dengan bahaya-bahaya kejahatan lintas negara, itu sangat luar biasa. Sehingga inisiasi ini menjadi salah satu inovasi daripada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk membentuk bagaimana mengedukasi sumber dari satu permasalahan yang mungkin nanti ke depannya akan menjadi besar gitu. Nah, jadi kita akan melakukan tindakan preventif, menempatkan petugas imigrasi pembina desa binaan. Nah, itu adalah ininya framework awalnya kenapa dibentuk desa binaan. Nah, sekarang khusus untuk imigrasi di Provinsi Jawa Tengah, karena kita punya 10 kantor imigrasi dan 1 rumah detensi imigrasi. Jadi semuanya 10 lah. 9 kantor imigrasi, sorry saya tadi koreksi, 9 kantor imigrasi dan 1 rumah detensi imigrasi. Kita memiliki sekarang 50 desa binaan. Nah, khusus untuk karena Banyumas di bawahnya Cilacap saat ini, Cilacap punya 6 desa binaan. Salah satunya yang kemarin kita Pak ya, yang kita lakukan pembentukan di sana. Nah, gunanya manfaatnya apa? Satu, tadi melakukan edukasi yang pertama. Bagaimana menyikapi kejahatan lintas negara yang memang semakin marak, apalagi dengan penggunaan gadget segala macam.
Jadi mereka akan tahu bagaimana membuat paspor, bagaimana apa namanya, kalau mau ke luar negeri, itu kita literasi dan kita akan undang beberapa mungkin kayak camat, RT, atau lurah gitu kan, kita adakan satu kayak mungkin modelnya mungkin mirip Babinsa atau Bapennaktimmas, Babinsa. mirip seperti itu. Tapi konsepnya yang pertama adalah bagaimana mereka kalau membuat dokumen atau berangkat ke luar negeri, itu Oh, harus aman. iya iya iya, penting Semuanya ini. oke. Nah, berkembang dengan itu, Pimpasa atau DBI itu pun juga bukan sekedar memberikan edukasi itu, tapi kita mengoptimalkan kita tadi dengan fungsi yang, keempat menjadi fasilitator, Fasilitator pembangunan, pembangunan. kita juga memberikan, edukasi untuk meningkatkan perekonomian di sana. Contoh kayak kemarin kita, di sini Pak, kita membangun MCK. MCK di Tegal karena ada satu apa namanya, satu desa yang, masyarakatnya masih tidak punya MCK, Pak. Iya, Jadi kita Oke. bangunkan MCK sama sumur air bersih lah itu. Terus kemudian, kita juga bersama-sama dengan Poktan, kelompok tani yang ada di Desa Binaan itu menanam jagung, kemudian Terintegrasi ada sampai menanam yang mau jagung. menanam tembakau juga, Hmm, gitu seperti itu, Pak. Jadi terus, tanam lele, budidaya. budidaya iya. lele segala macam. Itu adalah salah satu bukti bahwa DBI atau Desa Binaan, salah satunya awal tadi untuk meningkatkan awareness, Awareness. mencegah mereka tidak terjadi Oh, menjadi korban, tapi dengan peningkatan ekonomi tadi. ekonomi. Jadi Oke. memberdayakan itu mereka kan akan banyak akan memanfaatkan tenaga situ. Jadi Iya iya iya. sedikitnya akan membantu mereka, "Oke lah nggak usah ke sana, ini Iya iya, ada sudah terdapat peluang-peluang di peluang. desa kalian juga yang bisa untuk apa namanya, diperbuat." Mungkin seperti itu Pak Oke, itunya. gambarnya seperti itu pemirsa, Iya luar biasa ya saya mendengar ini, tadi, imigrasi berperan dalam awareness pencegahan juga, mhm, terus penggerakan, pemberdayaan sehingga aktivitas masyarakat mempunyai nilai iya. tambah hal baru ini pemirsa, dan di Banyumas tadi baru di kecamatan Di Banyumas ke Meranjen, Meranjen, terus mana lagi di Cilacap juga Cilacap ada. ada, Kalau yang di Purwokerto di Kabupaten Banyumas hanya baru ke Meranjen Meranjen saja, aja. selebihnya di Cilacap. Iya. Oke, siap. Saya beralih ke Pak Yanuar. Pak Yanuar gimana memandang Desa Binaan Imigrasi ini? Pak Yanuar ikut terlibat di dalamnya bagaimana? Iya, jadi, kita sambut baik, ide atau gagasan Desa Binaan Imigrasi ini karena bagaimanapun, eee, imigrasi punya tanggung jawab Mmm, untuk mengedukasi terkait permasalahan yang menjadi concern, Konsep. bahkan tadi saya bilang ini extraordinary crime. Di saat situasi seperti ini tentu masyarakat harus diedukasi. Jangan sampai informasinya cepat masuk di desa, tapi tidak kemudian kita berikan literasi yang cukup mmm, tentang, luar negeri. Karena Iya tadi disampaikan Pak Kanwil, urusan luar negeri itu dokumennya ada di beliau, mhm, iya gitu. Nah, bagaimana kemudian bijak dalam membuat paspor, menggunakan paspor ini mhm, kan juga penting. Nah, yang tidak kalah pentingnya Mas Hanan, Desa Binaan Imigrasi ini gitu ya, ini, kalau tadi yang disampaikan Pak Kanwil, dengan program ada, pemberdayaan lele lah, pertanian dan segala mhm, macam. Saya melihatnya sebenarnya Pak Kanwil ini iya, bisa mendorong, mhm, masyarakat di paling bawah di desa mhm, itu punya apa, kemampuan mimpi yang lebih besar gitu loh. mmm, Mereka bisa kok ke luar negeri, gitu loh. Tapi sekali lagi dengan, model atau mhm, dengan jalur yang benar, iya, dokumen sesuai dengan lengkap, arahan. Yang ketiga, kita juga dorong di DPR itu, imigrasi untuk bisa memitigasi mhm, kantong-kantong PMI iya kita gitu ya, itu harus jadi concern gitu. Di Cilacap dan Banyumas ini mhm, kan iya, nanti ada nih, beliau ada, punya petanya gitu ya, di desa-desa mana, karena tidak di semua desa ini rata. mhm mhm mhm, Yang paling banyak PMI-nya ini desa-desa mana, iya itu yang jadi utama untuk iya, dibina. mmm, Tidak melarang ke luar negeri, tapi lebih diedukasi betul, supaya, perjalanan mereka ini aman, aman, gitu. Informasinya, betul gitu, bukan hoaks, bukan kemudian mereka jadi korban dari mmm, informasi itu. Jadi Desa Binaan Imigrasi ini sekali lagi ini program yang mmm, cukup baik mhm, gitu ya, mhm, untuk bisa dan saya selalu sampaikan juga bahwa kalau di situ ada anggota DPR-nya Pak Kanwil,
itu kita dorong gitu loh. Hmm. Karena salah satu menjadi penjembatan informasi ini kan anggota. Siap. Kayak kita ini keliling kemana-mana itu Iya. juga dapat Iya, informasi masukan, dari masyarakat, betul. keluhan-keluhan gitu. Nah, itu yang bisa kemudian bisa kita ramu gitu Iya. ya, sehingga desa binaan ini bisa efektif di Oke. lapangan. Oh iya, satu lagi mungkin Iya. tadi agak sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Haji Yanuar ya. Karena memang penetapan desa binaan, kenapa misalnya Desa Kemeranjan tuh ya Iya, jadi itu desa ada binaan, kantong. itu adalah ada kerawanan apa di situ. Oh. Apakah kerawanan TPPO, apakah di Nah, situ juga sebagai kantong PMI seperti iya. disampaikan tadi, atau hal-hal yang lain yang memang bisa dibuatkan itu. Jadi tidak semata-mata misalnya, oh misalnya desa apa, Koper misalnya, nggak mungkin bisa. Misalnya kalau di situ nggak ada kerawanan apapun, ya nggak mungkin kita buatkan di situ. Tapi yang memang intinya tadi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Haji Yanuar. Iya, tujuannya bagus ini. Jadi saya pun kayaknya memang berpikir perlu diperbanyak nih desa-desa binaan Iya. yang lain ya. Mungkin kayak di Banyumas wilayah barat Nah, banyak kantong pekerja migrannya. Mungkin bisa tadi lebih banyak sehingga masyarakat benar-benar teredukasi. Terima kasih nih. Narasumber kita akan kembali pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, tak terasa hampir 60 menit kita berbincang. Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang setia membersamai perbincangan ini, baik yang menyaksikan melalui channel YouTube Satelit TV, Facebook Satelit TV, maupun di siaran Satelit TV ini. Nah, di sesi terakhir ini saya pengen bertanya nih, saya penasaran, kenapa mungkin nggak ini Pak Kanwil, seandainya di Banyumas itu, kan kita belum punya nih kantor imigrasi, sehingga kalau ngurus paspor tadi masih jauh. Punya kantor imigrasi sendiri Pak, bisa dibangunkan nggak kira-kira apa dan bagaimana Pak? Kalau itu sebetulnya kita sudah kompak dengan Pak Yanuar nih, dengan Pak Bupati juga. Artinya mudah-mudahan ini, karena sedang berproses tahun 2026 ini, kita sudah ajukan Pak. Salah satu prioritas di Jawa Tengah adalah di Kota Purwokerto ini, atau di Kabupaten Banyumas. Akan didirikan namanya Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Banyumas. Non-TPI apa itu? Non-TPI, kalau TPI kan bukan TPI tempat pelelangan ikan atau tempat penambangan ikan, bukan, tapi tempat pemeriksaan imigrasi. Oh, non-TPI. Kalau non-TPI berarti nggak ada tempat pemeriksaan, nggak ada bandara, nggak ada pelabuhan, nggak ada. Pelayanan paspor saja, sama pemberian izin tinggal kepada masyarakat, sama pengawasan yang lain. Nah, ini mudah-mudahan nih Pak, karena kita lagi menunggu keputusan dari Menpan RB. Kalau memang sudah oke, berarti nanti ada keputusan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan mudah-mudahan tahun 2027 kan Kabupaten Banyumas punya kantor imigrasi. Nih, Pak Kanwil. Jadi ini akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat di Banyumas, biar nggak jauh-jauh lagi lah. Jadi kita, karena Banyumas apalagi Purwokerto sebagai hub seluruh kegiatan ekonomi. Jadi yang dari mana, dari Jakarta, Bumiayu mungkin bisa lebih dekat ke sini daripada ke Tegal atau ke Pemalang. Terus kemudian Purbalingga nanti masuk ke sini, atau Purbalingga bisa langsung ke Wonosobo juga bisa, tapi Purbalingga nanti di bawah wilayahnya juga dari Kabupaten Banyumas. Ini juga bukan serta-merta dari imigrasi saja kalau memang pendirian kantor imigrasi, tapi itu juga salah satu pendorong utama adalah juga dari pemerintah kabupaten. Kalau pemerintah daerah atau kabupaten tidak mendukung, ya berarti nggak mungkin bisa. Nah, ada satu lagi yang memang, kalau memang dua-duanya sudah, pemerintah kabupaten sudah oke, sudah memberikan komitmen yang luar biasa, kami dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga sudah oke. Kalau tidak ada dukungan dari parlemen, ya juga susah juga. Nah, makanya kolaborasi yang luar biasa ini tahun ini kita berproses. Doakan saja Kabupaten Banyumas sebagai Wong Inyong kalau ya. Wong Inyong itu akan memiliki kantor imigrasi yang sudah didambakan seperti dari zaman dulu. Mungkin demikian Pak. Kabar baik nih Pak Kanwil, luar biasa nih. Saya ikut senang ini mendengarnya, dan tadi butuh dukungan para pihak ya. Saya beralih ke Pak Yanuar. Pak Yanuar, gimana nih kabar yang tadi Iya, Pak Kanwil sudah mengusulkan ke Pak Dirjen dan Pak Menteri. Saya mendorong di parlemen karena memang Banyumas ini juga daerah pemilihan saya, warga saya. Saya juga ada banyak komplainan gitu ya. Ini kok ngurus paspor kayaknya jauh gitu.
Makanya saya dorong, saya bicara juga dengan Mas Bupati, alhamdulillah beliau sangat concern terhadap, Mmm, layanan yang mmm, mendekat kepada mmm, masyarakat ini. Dan sekali lagi tadi disampaikan beliau kolaborasi DPR, Pak Imigrasi, dan juga kepala daerah, Mas Bupati juga sudah menyiapkan lokasi. mmm, Karena ini paling penting, mhm mhm. kalau, kementerian mau bangun tapi lokasinya ndak ada juga nggak Iya, akan jadi. Iya iya, iya Nah, iya. kemarin saya dapat kabar dari Mas Bupati, kemungkinan besar itu lokasinya di daerah Bulupitung, masih agak luas iya, di Mhm sana, mhm mhm mhm. gitu. Dan, mudah-mudahan dengan layanan ini sedang berproses, ini tinggal masalah, penempatan ASN-nya aja nanti, ini iya, masalah di SDM ya, Menpannya itu. mantap. Kalau di imigrasinya insyaallah udah jadi prioritas, dan kalau itu, terrealisasi, sekali lagi ya ini berkat kerjasama semua pihak, Mas Hanan. Siap. Eksekutifnya, legislatifnya, kepala siap, daerahnya, iya. gitu ya. DPR RI-nya. Ya DPR RI-nya. Nah, kebetulan saya kan Komisi 13 Oh iya mitranya, pas, jadi bisa ini, saya bisa nagih mantap. kapan pun saya bilang. Masa daerah saya, yang pertumbuhannya juga sangat bagus, Iya, menjadi hub untuk wilayah Jawa Tengah Selatan, iya, ada kampus besar di sini, iya, betul. gitu kan. Masa harus bikin paspor pulang kampung Oh dulu iya kan, iya, mahasiswa jauh. juga bisa bikin di sini, Iya, gitu ya. Oke Nah, oke. pelayanan-pelayanan seperti ini yang, ingin kita berikan ke masyarakat Oke, siap siap. Terima kasih ini Banyumas. kabar baik pemirsa, dan kita akan tunggu nanti pantau terus realisasinya. Nah, di akhir segmen ini saya pengen mendengar Pak, closing statement dari Bapak Kanwil, Pak Haryono, dan, closing statement dari Pak Yanuar untuk perbincangan malam hari ini dari TPPO sampai yang terakhir lah, tadi tentang pendirian kantor. Pak Haryono terlebih dahulu. iya. Jadi, untuk saya berpesan kepada teman-teman semua, teman-teman Satelit TV, bahwa imigrasi jangan dipandang hanya sebuah pembuatan paspor Iya, belaka, tapi imigrasi hadir untuk masyarakat, hadir untuk rakyat. Jadi seluruh komponen terkait dengan masalah keimigrasian ataupun masalah, penegakan hukum juga, pengawasan, dan juga fasilitator pembangunan ekonomi, itu menjadi concern juga buat kami. Jadi kami akan selalu mendekatkan kepada masyarakat untuk pelayanan yang terbaik untuk rakyat. Di samping itu, waspada juga untuk bisa secara bersama-sama memberantas atau mencegah terjadinya TPPU ataupun TPPM. Jadilah menjadi orang yang, bijak dalam pelaksanaan atau penggunaan media dan juga bijak untuk, kehidupan kita sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tetap selalu bersama dengan Satelit TV, Nyongepol. ya oke, mantap. Terima kasih Pak Haryono, ini juga mendapatkan kehormatan kami bisa mengundang dialog Bapak Haryono. Kapan lagi ya Pak ketemu Pak Iya, Kanwil, luar biasa. susah, sibuk Wah, beliau. pemirsa kita akan beralih ke Pak Yanuar Arif Wibowo untuk mendengar closing statement. Silahkan Pak Yanuar. Iya, terima kasih Mas Hanan untuk seluruh warga Banyumas, Cilacap, dan sekitarnya. Insyaallah pelayanan imigrasi, kantor, imigrasi akan didirikan di Banyumas. Ini sebuah upaya baik dari kementerian, saya, dan juga Mas Bupati, menjadi inisiator untuk lahirnya kantor imigrasi kita ini di Banyumas. Yang kedua, saya berpesan terkait dengan tindak pidana, perdagangan orang, yang ini merupakan Mmm, extraordinary crime. Ini kejahatan yang luar biasa, mmm, yang pasti berjejaring gitu ya, dan, terkadang juga mendapatkan backing-backing yang cukup kuat. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut melawan kejahatan. Kalau menemukan sesuatu yang, dianggap tidak wajar, atau mendapati, biro jasa atau penyalur ke luar negeri, atau siapapun ya, orang yang, bagian dari kejahatan tindak pidana, perdagangan orang ini, jangan ragu, laporkan ke aparat terkait, ya, kepolisian misalnya. Tapi kalau Anda ragu, Anda takut dengan ancaman, Anda sampaikan kepada saya. Insyaallah saya akan mendampingi, karena bagaimanapun rakyat kita harus dilindungi dari semua, tindak kejahatan, terlebih adalah tindak pidana perdagangan orang ini. Terima kasih,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanuar. Tadi closingnya cukup, saya kira bisa menjadi ini ya, tempat nanti masyarakat mengadu apabila menemukan hal yang tadi disampaikan. Kami ucapkan terima kasih nih Pak Yanuar juga di sela-sela kesibukan Sama-sama Mas Hanan. bersedia kembali Terima lagi ke kasih. Satelit TV. Barangkali lain waktu tema yang lain ya Pak ya. Siap. 13 banyak tema. Baik pemirsa, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Haryono, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Jawa Tengah, Bapak Yanuar Arif, selaku anggota Komisi 13 DPR RI Dapil Banyumas Cilacap. Ucapan terima kasih juga kepada para pemirsa dan kami berharap semoga tayangan ini bisa mengedukasi, bisa meningkatkan kepedulian, kehati-hatian untuk mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang. Serta tadi kita dukung program Desa Binaan Imigrasi. Baik, saya Hanan Wiyoko bersama para narasumber dan kerabat kerja kita pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.